Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan konsep dari pesawat terbang yang bertujuan untuk mengetahui sejarah pesawat terbang dan perbedaan pesawat terbang dengan helikopter. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Mia. Dipersilakan. Baik, sebelum kita langsung ke perbedaan antara helikopter sama pesawat terbang, kita harus mengetahui terlebih dahulu tokoh yang pertama kali mendirikan pesawat terbang. Tokohnya yaitu bernama Anthony Fokker, yaitu pada tahun 1890 sampai 1939 atau dikenal sebagai Tony pada April 1890. Saat usia 20 tahun, Tony membuat pesawat pertamanya yang diberi nama Spir. Pesawat itu merupakan pesawat pertama buatan Belanda. Pada tahun 1912, Tony mendirikan perusahaan pesawat Fokker Aerolandbau di kota Berlin, yang kemudian dipindahkan ke Stuttgart, Jerman. Di Amerika Serikat, penerbangan pesawat pertama kali dilakukan oleh Wright bersaudara pada 1903. Mereka merancang pesawatnya sendiri. Pesawat ini hanya cukup untuk satu orang. Di Inggris, seorang penerbang pesawat terbang bernama Samuel F. Cody berhasil melakukan penerbangan pada 1910. Setelah Perang Dunia Pertama, masa penerbangan sipil mulai tumbuh dan mengalami perkembangan cepat. Akhirnya, dengan pesawat yang diproduksi untuk transportasi sipil. Selain itu, mulai juga bermunculan perusahaan penerbangan di Eropa dan Amerika. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan mesin pesawat terbang mulai disempurnakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Pada tahun 1949, dibuatlah pesawat komersial. Pesawat ini ukurannya lebih besar daripada pesawat sebelumnya. Sistem dari pesawat terbang yaitu lebih kompleks dan pada tahap desain dalam manual penerbangan dan pemeliharaan atau yang digunakan oleh teknisi pilot dan pemeliharaan itu terbagi menjadi sistem sederhana yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa sistem dalam pesawat terbang. Yang pertama yaitu electrical system, yang kedua yaitu hydraulic system, yang ketiga navigation system, yang keempat flight control system, yang kelima exploration atau activity system, dan yang terakhir yaitu cooling system. Untuk klasifikasinya yaitu pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang, atau cukup pesawat dengan tujuan mendefinisikan yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Namun, dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Istilah pesawat udara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencakup pesawat terbang dan helikopter. Ada dua klasifikasi pesawat terbang. Pertama, pesawat yang lebih berat berada di udara disebut dengan aerobik. Pesawat yang termasuk jenis ini yaitu autohero, helikopter, dan pesawat bersayap tetap. Yang kedua yaitu pesawat yang telah dan lebih ringan daripada udara atau yang dikenal dengan aerostat. Pesawat yang termasuk dalam jenis ini biasanya yaitu kapal udara. Jenis-jenis pesawat berdasarkan desain, yaitu yang pertama ada balon udara, kapal udara, pesawat bersayap tetap, dan pesawat bersayap dua serta pesawat bersayap tiga. Untuk pesawat bersayap dua bersayap tetap di sini memiliki 4 macam. Yang pertama pesawat bersayap satu, pesawat bersayap delta, pesawat bersayap lipat, dan pesawat bersayap terbang. Untuk pesawat bersayap berputar ada dua yaitu helikopter dan autohero. Kalau berdasarkan propulsi, pesawat terbang di sini menjadi 7 macam, yaitu yang pertama pesawat terbang layang, pesawat bermesin piston, pesawat bermesin turbopropeller, pesawat bermesin turbojet, pesawat bermesin turbo
Gerak pesawat terbang membutuhkan landasan pacu yang panjang saat hendak lepas landas. Sementara helikopter bisa lepas landas dengan cara mengangkat ke atas. Artinya, helikopter dapat pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat dilakukan oleh pesawat terbang karena dapat keluar tanpa landasan pacu yang panjang. Perbedaan antara pesawat dan helikopter adalah helikopter bisa melayang dan berbelok tajam, sedangkan sebuah pesawat terbang harus terus-menerus bergerak agar tetap tinggi, sehingga tidak mungkin pesawat terbang melayang. Hal ini membuat helikopter sangat berguna dalam operasi pencarian dan penyelamatan karena helikopter dapat melayang di atas lokasi sementara penyelamatan diturunkan dan korban dibawa kembali. Fungsi katup pesawat terbang untuk memungkinkan kru mencegah bahan bakar mencapai mesin jika terjadi kebakaran. Ekor pesawat terbang juga dikenal sebagai ekor atau ekor rakitan. Pada sebagian besar pesawat memberikan stabilitas pesawat dengan cara yang mirip dengan bulu pada panah. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis. Kebanyakan fitur aerodinamik pesawat menggabungkan permukaan yang menstabilkan vertikal dan horizontal, yang menstabilkan dinamika penerbangan dari pitch, runway, and yaw, serta permukaan kontrol perumahan. Meskipun permukaan kontrol yang efektif, banyak pesawat awal aerodinamik kurang stabil sehingga hampir unviable. Saat ini pesawat udara mampu terbang tanpa empennage atau ekor. Bodi pesawat terbang full stalage atau badan pesawat terbang adalah badan utama sebuah pesawat terbang. Fuselage itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu fusel yang artinya meruncing karena badan pesawat berbentuk silinder panjang dengan ujung meruncing. Badan pesawat terbuat dari aluminium yang dipaku menjadi satu, yang mana di dalamnya terdapat 3 bagian utama pesawat, yaitu kokpit, kabin, dan ruang kargo. Kokpit adalah komponen pesawat yang berada di bagian paling depan dari badan pesawat yang berisi semua instrumen yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat. Komponen pesawat paling depan ini berisi kursi untuk pilot dan kopilot. Selama penerbangan, penumpang dan pramugari dilarang untuk memasuki kokpit. Kabin, komponen pesawat yang berada di bagian belakang badan pesawat dinamakan kabin. Biasanya kabin penumpang memiliki dapur kecil untuk menyimpan makanan, kamar kecil, tempat duduk. Selain itu, kabin juga digunakan untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Gelombang suara, kecepatan suara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang merambat pada medium elastisitas pada ketinggian air laut dengan suhu 20 derajat Celcius 68 derajat Fahrenheit dan kondisi atmosfer normal. Kecepatan suara adalah 345 meter per detik atau 1238 km per jam. Kecepatan rambatan gelombang suara ini dapat berbeda tergantung medium yang dilewati. Misalnya suara lebih cepat melalui air daripada udara. Sifat-sifat medium tersebut dan suhu kecepatan suara pada kelas ideal hanya tergantung pada suhu dan komposisinya. Kecepatan memiliki ketergantungan lemah terhadap frekuensi dan tekanan pada udara normal, berbeda sedikit dengan keadaan ideal. Gelombang suara dalam benda padat terdiri dari gelombang-gelombang kompresi dan sebuah tipe gelombang suara yang disebut gelombang geser yang hanya muncul pada benda padat. Gelombang geser dalam benda padat biasanya merambat pada kecepatan benda-benda seperti ditunjukkan dalam seismologi. Kecepatan gelombang kompresi adalah benda padat ditentukan oleh kompresivitas, modulus geser, dan densitas medium. Kecepatan gelombang geser ditentukan hanya dari modulus geser dan densitas material padat. Dalam dinamika fluida, kecepatan suara pada medium cair atau gas atau liquid digunakan sebagai pengukuran relatif untuk kecepatan objek yang bergerak melalui medium tersebut. Rasio antara kecepatan objek terhadap kecepatan suara dalam fluida disebut bilangan Mach. Objek yang bergerak melebihi Mach 1 disebut bergerak dengan kecepatan supersonik.
Baik, demikian konsep dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya di sini akan mempraktekkan topik yang berjudul tentang pesawat terbang. Di sini saya akan mempraktekkan pada kegiatan 11A, yaitu kekuatan daya angkat. Di mana pada kekuatan daya angkat di sini membutuhkan sebuah kertas, yang mana kertas tersebut terdiri di bagian atas dan bagian bawah. Baik, saya akan memanggil kertas ini dari bagian atas. Nah, terbukti bahwa kertas ini mengangkat dengan baik. Sekarang saya akan menunjuk kertas di bagian bawah. Nah, mengapa saat saya meniupkan kertas di bagian bawah untuk kertas bagian bawahnya itu kenapa? Karena pada kegiatan ini terdapat beberapa daya. Yang pertama yaitu ada daya angkat, ada daya berat, dan ada daya tarik sama ada daya tolak. Yang mana daya angkat di sini adalah kekuatan yang terdapat di bagian atas dan dibagi oleh kekuatan di bagian bawah atau dengan daya berat. Dan selanjutnya itu ada daya tolak. Di mana daya tolak di sini adalah kekuatan yang dapat memudahkan atau menggerakkan pesawat di depan. Dan selanjutnya ada daya tarik. Di mana daya tarik di sini adalah kekuatan yang menarik bagian belakang. Nah, pada partikel pertama ini atau pada partikel 11 tadi di sini lebih mengacu kepada prinsip Bernoulli, di mana Bernoulli tersebut adalah suatu area memori yang meningkat pada
kuat sehingga menyalakan tekanan udara atau kecepatan udara yang ada di luar ruangan sini atau sekitar atau di luar corong sini. Pada bagian sini juga termasuk salah satu dari prinsip Bernoulli, yang mana semakin tinggi sebuah tekanan udara maka kecepatannya semakin tinggi. Seperti saya katakan tadi bahwasanya tekanan udara itu lebih tinggi di dalam corong sini daripada kecepatan udara yang ada di luar ruangan. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kecepatan udara yang ada di dalam corong sini lebih tinggi atau lebih besar sehingga dapat mengalahkan tekanan udara yang ada di dalam ruangan sini atau yang ada di sekitar corong sini. Nah, sekian dari praktikum yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri yaitu Muhammad Maulana pada praktikum atau pada kegiatan 11B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan praktikum di kegiatan 11E, alat pengukur jerami. Di sini sudah ada air yang ditempatkan di gelas dan dua sedotan kecil. Saya akan mempraktekkan yang ada di buku dengan meletakkan sedotan secara horizontal dan secara vertikal. Mari kita coba. Kita lanjutkan praktikum ini. Sudah jelas kan airnya menaik ke atas dengan ditiupkan dari sedotan yang miring yang berbentuk horizontal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di sedotan yang ini memiliki tekanan yang lebih besar dari sedotan yang ini. Jadi ketika air ditiupkan menggunakan sedotan yang miring, maka air akan mendorong naik ke atas dan bisa menghembuskan air keluar secara perlahan. Baik, saya akan melanjutkan praktikum di kegiatan 11F, yaitu penelusuran kecepatan. Di sini sudah ada lilin yang menyala dan ada kertas indeks kecil yang akan diletakkan di beberapa inci di depan lilin. Mari kita langsung buktikan bersama-sama. Baik. Kenapa api yang ada di lilin bergerak mendekat ke kertas ini? Karena tekanan udara yang di lilin lebih besar dari tekanan udara yang ada di sekitarnya. Dan praktikum ini lebih mengacu pada prinsip Bernoulli, di mana semakin tinggi kecepatan udara, maka tekanan udara semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Baik, saya akan mempraktekkan yang kedua, yaitu dengan membengkokkan kertas seperti tetesan air seperti ini. Mari kita buktikan apa yang akan terjadi. Kita posisikan kertas seperti ini ya. Pada akhirnya lilin mati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kecepatan udara yang ada di lilin itu rendah dan membuat tekanan udara yang ada di sekitarnya lebih tinggi, yang membuat lilin bisa sampai mati. Baik, saya akan melanjutkan praktikum di kegiatan 11G, yaitu kontes perlombaan pesawat terbang. Di sini sudah ada pesawat yang kita bengkokkan sisi sayapnya ke sisi atas. Mari kita buktikan apa yang akan terjadi. Kita ulangi dulu ya.
Selanjutnya saya akan melipat sisi sayapnya dilipat ke bawah. Kita berikan apa yang akan terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika kita membengkokkan sisi sayap ke atas, akibatnya kecepatan udara di sisi atas lebih sedikit besar daripada di sisi bawah. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan udara di sisi atas sedikit lebih rendah daripada di sisi bawah sayap, sehingga pesawat mendapat gaya angkat. Baik, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.